Oke, nah menarik nih cerita disiram nih. Ada nggak sih kayak cerita paling konyol atau paling lucu yang pernah kalian alami gitu di asrama sekarang ini atau dulu gitu? Ada nggak cerita yang lucu gitu? Oh, saya pengen cerita nih, ceritain. Oh, waktu itu pernah tuh kan Apa tuh? gatel-gatel ya kak. Kalau santri itu kan biasanya gatel-gatel tuh. Ah, Nah, habis itu kata ustadz salah satu sini kalau gatel-gatel tuh pakai basem. balsem, Hmm, balsem. balsem. Mhm. Biar panas tuh. Iya. Iya katanya biar nggak gatel lagi. Nah ya udah tuh kita di asrama kompak tuh langsung. Ayo udah pakein basem aja, pakein basem. Terus pakein basem, pada lari-larian semua di keliling asrama. Berarti kayak niatnya biar nggak gatel malah kalian Kepanasan. kepanasan. Terus kalau ini Jidan seru, terlucu. Kalau ini kan kayak balsem. Kenapa balsem? Padahal kan ada salep ya nggak? Kenapa harus balsem? Ya, mungkin pas ngobrol-ngobrol gitu sampai malam terus Ustadz datang pura-pura tidur gitu. Wih, harus ini tuh sama ustadznya tuh. Ustadznya nonton ntar. Ternyata kalau ini pura-pura tidur tuh harus dicek itu. Gimana terus? Cerita apa tuh kalau malam-malam? Cuman biasa cuma main terus Ustadz datang tuh pura-pura tidur lagi, ntar Ustadz pergi ngobrol lagi. Ngobrolnya apa? Ngobrol apa tuh? Ya ngobrol biasa. Pasti horor nih. Iya, kadang-kadang ngobrol Kadang-kadang horor. Ada nggak cerita yang paling horor? Kadang horor. Biasanya kalau di sini kan emang deket kuburan ya asramanya. Ada cerita bocah anak-anak pernah ngedenger suara langkah kaki gitu kayak suara sendal, tapi pas dilihat keluar nggak ada orangnya. Nah itu mah itu kali firasat. Iya, kurang tahu sih. Kalau Bintang apa? Saya juga sama kayak Fabian. Saya waktu gatel tuh pakai balsem. Balsem. Iya balsem. Si orang-orang tuh ini lari-lari. Kalau saya tuh kan kipas di atas di atas lemari. Saya ngipas di atas lemari situ. Kayak apa ya? Kayak burung. Iya kayak burung, saya diem ngipasin gitu. Orang-orang lari. Di tangan. Iya. Kalau yang lain tuh kayak Lari. kalau kenapa nih orang pada lari-lari? Terus saya mandi tambah panas. Tambah panas. Iya tambah panas. Mandi tambah panas. Terus waktu itu pas habis mandi saya udah enakan ke bawah tidur. Jadi ini redanya itu gara-gara ke bawah tidur. Iya. Memang balsam panas banget ya? Panas kalau kena ini. Kalau kena luka? Iya. Belum pernah sih, ntar bisa sekali dicoba ya kalau gatel. Ya balsam. Nih, kan udah Jidan udah kelas berapa Jidan? Kelas 9. Kelas 9 Sama kelas sama kelas 9 semua ya? Kan udah 3 tahun kayaknya di pondok ya? Iya. Dari sekian lama di pondok tuh kalian tuh perubahan apa sih yang teman-teman rasain pada diri teman-teman tuh? Kayak oh dulu saya belum bisa apa-apa, sekarang saya juga udah bisa apa-apa gitu. Ada nggak perubahan? Iya. Saya apa sih kalau ngaji masih terbata-bata gitu, belum tahu tajwidnya, hukumnya. Sekarang alhamdulillah sih udah lancar, tahu juga tajwidnya, hukum bacanya. Terus dulu juga disuruh ya jadi imam, tapi saya nggak mau gitu disuruh orang tua buat imam karena emang belum bisa ya. Alhamdulillah pas di sini bisa tuh belajar jadi imam, bacaan sholat, dan di rumah akhirnya bisa saya jadi imam. Oh berarti sekarang Zidan udah ngimamin di rumah? Iya. Masya Allah, itu guys yang mau mondok biar bisa jadi imam tuh, ya nggak? Terus apa lagi Zidan? Ya
banyak sih. Apa banyaknya, saking banyaknya sampai lupa gitu. Pernah di rumah tuh kalau disuruh doa nggak bisa gitu. Dulu pas sebelum Iya. mondok. Bacaan zikir habis sholat itu nggak tahu. Pas di pondok belajar kira bisa dibawa ke rumah juga. Bisa diamalkan di rumah. Iya. Karena emang sejatinya kalau ilmu nggak diamalkan itu kayak bagaikan pohon tak berbuah. Belajar nggak? Belajar. Apa tuh ininya? Mahfuzot. Mahfuzotnya apa tuh? Banyak sih. Itu yang tentang ini al ilmu. Al ilmu bitamat apa ya, lupa. Apa tuh? Ayo, al ilmu bila Bila amalin Amalin. kasajarin Kasajari bila Bila kamarin. Wes, keren. Gitu ya, Iya. Zidan. Terus apa lagi Zidan yang perubahan yang Zidan rasain? Itu juga kan. Kalau Fabian, Sebenarnya sih sama aja kayak Jidan gitu ya. Kayak kakak tahu Ikro kan kak? tahu Ikro, iya dulu tuh saya baca Ikro gitu. Ikro berapa? Baru Ikro 3, Ikro 4. Oh itu sebelum mondok. Iya. Pas nyampe sini, udah hafalan, udah kayak baca-baca, udah lancar nih. Kayak bagi saya tuh peningkatan banget sih. Betul sih. Ada lagi? Banyak sebenarnya kayak di rumah gitu kan, kita kan kalau bangun tidur, sholat subuh gini kan yang bersih-bersih kan ibu mama kita kan, kayak halaman, Iya. ngepel rumah gitu. Nah kalau di sini kita kan kayak habis pagi-pagi habis kegiatan tahfiz itu kita langsung bersih-bersih gitu, langsung bersih-bersih kayak halaman sekolah, kayak teras sekolah, masjid dipel. Nah jadi kayak pas di rumah Udah kebiasa. udah kebiasa. Jadi kayak di pondok ini kayak mengajarkan kita tentang kehidupan ya, nggak cuma pelajaran aja, tapi bagaimana kita bagaimana kita menjalankan kehidupan yang dulu di rumah itu dilakukan oleh orang tua, kita bisa di sini di pondok melakukannya sendiri. Jadi udah ke bawah di pas pulang ke rumah kita bisa melakukan sendiri. Itu secara tidak langsung kita membantu orang tua kita, ya nggak sih? Kalau Bintang, dulu tuh saya di rumah tuh belum bisa zikir, belum ngaji juga, masih terbata-bata juga sama kajian. Waktu itu saya kan zikir habis salam tuh saya langsung pulang, nggak zikir. Langsung lari? Iya langsung lari, nggak pulang dulu. Terus sampai rumah sama kakek saya dibilang, diomelin saya, Bintang, kalau zikir, kalau habis salam tuh zikir dulu, nggak boleh pulang dulu. Saya besoknya juga ngulangin lagi sampai udah gedean dikit baru saya ngerti. Sampai sekarang saya juga ngerti zikir. Habis salam tuh saya langsung zikir. Kalau di rumah kan habis zikir juga langsung pulang dulu, nggak langsung lagi. Oke. Kalau di sini juga habis zikir, sholat sunnah, baru mulai tahfiz. Mulai tahfiz, Iya. habis maghrib, Ya habis maghrib. terus Habis bisa saya ketiduran. ketiduran. Iya dibangunin malam, Bintang sholat. Ntar dulu ngantuk. Masih ngantuk. Ntar aja lah. Ujungnya sampai subuh Ya, sholat. itu mah kebiasaan tuh. Iya. Kalau aduh, ntar dulu deh. Ternyata salat isyanya pas habis subuh. Itu pas di rumah. Iya pas di rumah. Tapi pas di pondok enggak ya? Iya. Enggak, karena emang diperhatikan banget sama ustadz-ustadz buat masalah sholat, hafalan dan lain-lain, ya enggak? Iya. Terus perubahan apa lagi Bintang Perubahan dalam Tentang- diri Bintang? teman juga lah, teman juga dari berbeda-beda. Kalau di rumah itu aja temennya. Berarti kayak kalau di Bintang di pondok itu ngerasanya teman Bintang itu banyak, Ya nggak cuma dari Bogor aja, nggak cuma dari Ciseeng aja gitu kan. Bisa ada dari mana yang paling jauh Bintang? dari NTT. Dari NTT. Kita nggak tahu kan dulu anak-anak NTT
gimana, tapi sekarang kita bisa berteman, bersosialisasi, bahkan satu atap ya. Iya. Iya, bareng gitu. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.